sipil sekalian, kali ini balik lagi bersama gua. Di video kali ini gua akan ngejelasin bagaimana cara menggunain Adobe Premiere buat para pemula. Jadi kalau kalian baru pertama kali gunain Adobe Premiere atau masih awam banget, ini video cocok buat kalian. So, langsung aja ke videonya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Adobe Premiere Pro-nya. Dan di sini gua pakai aplikasi tahun 2022 ya guys ya. Kalian mungkin ada yang pakai di tahun yang lain, tapi it's okay, itu semua UI-nya tetap sama kok, nggak berbeda jauh. Kita klik new project di sini. Lalu kita namain project kita sesuai keinginan kalian ya. Gua namain di sini project anomali. Nah, untuk penyimpanan sendiri kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Gua di sini bakal save di file dokumen, select, udah. Nah, untuk pengaturan yang lain seperti render, display format, HTV itu sesuai sama kalian aja ya. Karena di sini sebenarnya Adobe Premiere udah bagus dan gua pakai template dari Adobe Premiere aja. Next. Jadi gini tampilan Adobe Premiere kita. Lalu kita klik file, new sequence, dan bakal muncul kayak gini. Kita pergi ke setting. Nah, ini ada editing mode, bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Ada 1080, 720, tapi gua pakai default aja di sini. Dan time base-nya juga bisa kalian atur. Untuk film biasanya pakai yang 24.0, tapi gue di sini pakai default aja biar cepet. Nah, untuk frame size-nya sendiri standar Full HD yaitu 1920 x 1080 yang landscape ya. Untuk pengaturan lainnya kita sesuaiin aja sesuai keinginan kalian. Gue di sini pakai defaultnya aja. Nah, langsung kita klik oke. Nah, jadi gini. Ini adalah tempat buat kita ngedit video kita, atau bahasanya timeline ya teman-teman. Terus kita bakal masukin video dengan mencet file, import, atau bisa shortcut dengan Ctrl I. Terus kita pergi ke video yang ingin kita masukin. Nah, di sini gue bakal pakai video kucing ini ya teman-teman. Kita bisa klik 2 kali pada video tersebut, atau di drag and drop seperti biasa, atau dengan open video tersebut. Udah gue masukin videonya. Nah, di sini gue bakal jelasin beberapa tool yang ada di Adobe Premiere. Ada selection tool. Tool ini fungsi buat memilih dan memindahkan klip pada timeline. Nah, contohnya seperti ini. Video kucing gue masukin ke timeline. Nah, pakai selection tool ini bisa kita ubah-ubah jarak-jaraknya, tempat-tempatnya. Nah, di sini ada track select tool. Dia berfungsi buat memilih lebih dari satu klip dari track tertentu. Misal di timeline ini ya, kita ada lebih dari satu video. Kita nge-track lebih dari satu klip, kita pakai track tool ini. Nah, lanjut ada ripple edit tool. Nah, ripple tool di sini berfungsi buat nyesuaiin titik edit dan ngemindahin klip playnya dalam timeline. Terus selanjutnya ada laser tool. Di sini dia berfungsi buat memotong suatu klip. Nah, kalau kalian ingin motong satu klip, nah gunain pakai laser tool ini. Contohnya kayak gini ya. Ntar kita potong sebelah sini, terus dipindah. Nah, kayak gitu. Nah, slip tool di sini berfungsi buat ngemindahin klip dalam atau keluar dengan jumlah yang sama secara bersamaan, jadi bareng-bareng gitu ya. Agar sisa timeline gak terpengaruh. Jadi timeline kita tetap berjalan sesuai rencana kita ya. Sesuai namanya, pen tool sendiri dia berfungsi buat titik-titik atau membuat kontrol yang mungkin kita bisa gunakan dalam timeline. Nah, di sini ada hand tool, dia berfungsi buat menggeser, menarik timeline sesuai keinginan kita ya. Terus yang terakhir ada text tool. Sesuai namanya, dia berfungsi buat nulis. Contohnya tidak ada gitu ya. Nah, tool-tool yang ada ini bisa kita pakai buat ngedit
Di sini kita bisa lihat, kita bisa preview video yang kita mau dengan cara menggeser tanpa mengklik video tersebut ya. Namun ada cara yang lebih enak biar videonya lebih gede, yaitu dengan video yang kita pakai ini kita tarik ke atas, udah. Nah, bakal muncul nih di sini video preview kita. Kita bisa atur mau lihat detik kemana. Nah, dan juga kalau kita mau edit, yang kita masukin tuh beberapa detik aja dari video tersebut, nggak semuanya. Kita bisa pencet di sini mark in buat ngetandain kalau video yang kita pakai mulai dari mana. Terus kita pilih sampai sini ya kira-kira. Nah, kita klik mark out. Nah, jadi videonya nanti bakal masuk dari video yang kita mark in sampai mark out. Nah, kita bisa langsung insert aja ke dalam sini. Nah, ini video ini udah jadi nih. Atau kalau kita mau videonya aja yang masuk, kita bisa klik drag only video. Nah, habis itu kalian bisa atur zoom dari timelinenya dengan mencet tombol di bawah, digeser-geser aja. Atau kalian masukin audionya aja juga bisa dengan klik audio di sini terus kita search ke sini. Tapi ini nggak ada audionya jadi nggak bisa. Nah, override ini apa bang? Override fungsinya buat nambahin atau ngetimpa video dengan video yang lain. Jadi kita pakai override ini ya. Bisa kita lihat dia ketimpa gitu ya teman-teman videonya. Nah, lanjut ke pelajaran berikutnya nih. Kita bakal nyoba-nyoba gunain efek. Kita klik tab di atas ini, klik efek tool. Terus kita bisa cari efek yang kita mau. Di sini ada banyak banget efek yang bisa kita pakai. Dan di sini gua pilih video efek. Terus gua pilih blur. Biar videonya ngeblur dikit gitu ya. Dan kita masukin blurnya ini ke dalam video yang kita mau pakai. Caranya bisa langsung klik drag, langsung drop ke video. Nah, di sini bakal ada tampilan dari video kita. Di sini bisa kita atur tentang opacity-nya, posisinya. Nah, ini bisa dia geser nih. Nah, kayak gitu. Atau ke settingan yang lain kayak scale jadi video gede gitu ya, buat video ngezoom dan langsung. Atau enggak, kita bisa pakai blur yang kita mau tadi, kita atur lagi dengan klik geser ke kanan sampai mentok atau ke kiri buat ngurangin. Atau blur lengthnya jadi sangat ngeblur ya teman-teman. Nah, di sini ada timeline yang bisa kita isi dengan titik-titik. Misalnya kita mau edit opacity-nya, kita bisa klik toggle opacity di sini. Terus buat keyframe, otomatis keyframe-nya akan kebuat. Terus kita geser, kita ganti jadi 0%. Nah, kayak gini. Otomatis nanti bakal ada transisi dari opacity 100 ke 0 gitu ya. Nah, yang lain juga bisa kok, nggak cuma opacity doang. Speed juga bisa kita atur ya. Tapi di sini lagi agak bermasalah. Atau yang lain bisa kayak rotasi. Ntar ini kita coba ya, bisa muter-muter ntar nanti videonya. Iya. Aku bisa aja karena nggak perlu ya. Kita lanjut edit videonya. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang color grading ya teman-teman ya. Kita menuju ke tab atas sini, terus chat color. Nah, di sini ada pengaturan banyak ya. Kita bisa edit warna yang kita suka dalam video tersebut sesuai dengan
vibes yang ingin kita kasih. Kita bisa atur intensity-nya, mau gede mau kecil, bisa adjust faded-nya, atau kita bisa buat video lebih vibrance, lebih berwarna, atau lebih hitam putih, atau lebih saturasi banget biar ngejreng di mata gitu ya. Nah, kalau kalian suka dengan edit video dengan color match kayak gini, bisa kalian ubah di sini mid-tone-nya ke atas ke merah ya, misal di sini. Terus kita ubah lagi shadow-nya warna yang berlawanan ke biru mungkin. Terus highlight-nya bisa kita kasih ke agak kuningan. Jadi kayak filter Rio de Janeiro ini. Nah, kalian bisa atur aja di sini sesuai kalian, seenak kalian. Kita bisa lihat videonya. Wow. Nah, buat ekspor sendiri kalian bisa klik langsung di sebelah pojok kanan atas di Premiere Pro-nya, atau dengan cara lain klik file, terus export media atau Ctrl M. Nah, di sini bakal muncul pengaturan kayak gini. Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian aja. Kalau di sini gue pakai sesuai dari yang default Premiere aja ya, karena udah bagus sih. Terus lanjut, bisa kita klik centang kalau mau. Di sini juga bisa kalian atur lagi. Nah, kalau aku mungkin pakai settingan ini ya, terus aku bakal ekspor langsung. Atau enggak, sebelum kalian ekspor bisa atur sendiri dulu dari outputnya, select to fill, select to fit. Kalau select to fill ya bakal ngemanuin video gitu ya. Terus ada kita ekspor. Nah, so mungkin gitu aja dari gua. Masih banyak banget yang belum dieksplor dalam video kali ini, tapi kalian bisa cari-cari sendiri dan cari tutorial yang lain, karena di tutorial ini gak mungkin cukup semuanya. So, makasih semua yang udah nonton. Sekian dari gua dan nuhun.